Teman-teman, menutup tahun 2023 ini, kita baru saja mendapatkan kabar yang cukup wow nih dari pemerintah. Udah tahu belum? Bahwa pada tahun 2024, kita akan mulai menerapkan Global Minimum Tax, di mana pemerintah sudah mencanangkan akan menerapkan Income Inclusion Rule atau IIR, dan juga Under Tax Payment Rule pada tahun 2024, dan di tahun depannya kita akan mulai menerapkan QDMTT. Nah, kali ini kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan IIR tadi. Tapi sebelumnya, itu kabar yang bagus atau enggak sih? Apa sih yang disebut dengan Global Minimum Tax itu sendiri? Ada apa dengan pajak? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan Income Inclusion Rule atau IIR, kita kenalan dulu yuk dengan Global Minimum Tax itu sendiri. Teman-teman sudah pernah dengar belum dengan yang namanya Two Pillar Solution atau proposal solusi dua pilar dari OECD yang didukung oleh G20? Jadi, untuk memajaki pajak digital yang kita lihat memang selalu berkembang, proses bisnisnya semakin kompleks, sekarang OECD dan G20 itu sudah mengusulkan proposal dua pilar ya, di mana salah satu proposalnya, yaitu di pilar kedua, itu membahas terkait dengan pengenaan Global Minimum Tax. Lantas apa sih yang disebut dengan Global Minimum Tax itu sendiri? Jadi yang disebut dengan pajak minimum global itu adalah sebuah aturan yang mewajibkan perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan di atas 750 juta euro untuk membayar sebuah tarif efektif minimum global sebesar 15%. Ya, jadi ada tarif pajak minimal gitu ya yang bersifat global itu sebesar 15%, tapi hanya dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan di atas 750 juta euro. Nah, aturan ini memang diadakan agar menghindari adanya penggerusan basis pajak gitu ya, dan juga pengalihan laba dari negara-negara yang seharusnya tempat dia dipajaki ke negara-negara yang tarif pajaknya itu lebih rendah. Jadi memang ya kalau kita lihat realitasnya, sekarang perusahaan multinasional itu banyak yang memiliki skema-skema bisnis multinasional yang cukup kompleks gitu ya, yang sengaja dibuat untuk menggerus basis pajaknya, mengalihkan laba ke tempat-tempat ke negara-negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah demi untuk membayar pajak serendah-rendahnya gitu ya. Dan di sini pun pada akhirnya itu tidak sustainable gitu ya bagi sistem pajak internasional antara satu negara dengan negara yang lain. Pada akhirnya banyak yang berlomba-lomba untuk merendahkan tarif pajaknya ya, yang pada akhirnya itu menjadi sebuah race to the bottom istilahnya ya. Siapa nih yang bisa menawarkan tarif pajak lebih rendah? Jadi bukannya dia perusahaan tersebut itu dibajaki, di mana aktivitas dia sebenarnya beroperasi, di mana dia itu sebenarnya menggenerate laba, tetapi malah di negara lain yang semerta-merta karena tarif pajaknya itu lebih rendah. Tentu itu tidak sustainable ya. Oleh karena itu, ada pilar 2 ini, dan pilar 2 ini menjadi penting bagi kita. Oke teman-teman, jadi di pilar 2 ini ada yang disebut dengan Global Anti-Base Erosion Rule, atau disingkatnya GLOBE. Nah, ini adalah inti dari pengenaan pajak minimum global ini ya. Jadi intinya GLOBE ini memaksa perusahaan multinasional untuk membayar pajak secara efektif dengan tarif minimum sebesar 15%. Tentu kalau di Indonesia kan sudah jelas ya, kita tarif pajaknya itu di atas 15% gitu. Ada 22% untuk sekarang ya PPh badannya. Namun kita perlu perhatikan bahwa definisi tarif pajak efektif dengan tarif pajak itu berbeda. Karena pada akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan ya, wajib pajak badan yang pada akhirnya dia membayar tarif pajak efektif lebih rendah dari tarif pajak PPh badan karena mungkin dikenakan fasilitas-fasilitas pajak gitu ya. Misalnya ada tax holiday atau tax allowance. Jadinya pajak yang dibayarkan itu tidak langsung 22% tadi gitu. Nah, jadi berapa sih tarif pajak efektif? Ini perlu sebuah definisi khusus ya.
Karena kita perlu pahami juga bahwa definisi dari tarif pajak efektif dari tiap-tiap negara itu bisa berbeda-beda. Nah loh, kalau berbeda gimana tuh? Nah, makanya kita membutuhkan sebuah common definition gitu ya. Sebuah definisi bersama apa sih yang disebut dengan tarif pajak efektif. Jadi teman-teman, memang penerapan global ini dilihat dari sudut pandang negara domisili perusahaan multinasional. Kenapa? Ya tujuannya adalah untuk mencegah praktik pengurusan basis pajak dan pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah tentunya ya. Artinya jika tarif pajak efektif di negara tujuan investasi itu lebih rendah dari tarif minimum tadi ya 15%, maka selisih tarif tersebut dapat dipajaki oleh negara domisili dan ini disebut dengan Income Inclusion Rule. Fair ya? Jadi harus membayar 15% nih secara global. Kalau ternyata dia itu tempat investasinya di bawah 15%, maka negara domisili itu bisa memajaki sisanya begitu. Beriringan dengan IIR tadi, Income Inclusion Rule, ada juga nih sebuah prinsip lain, yaitu Undertaxed Payment Rule atau UTPR. Nah, UTPR ini artinya biaya yang dibayar oleh perusahaan multinasional di negara domisili kepada afiliasinya di negara dengan tarif pajak efektif di bawah 15% menjadi non-deductible. Kalau kita mengutip dari OECD, disebutkan bahwa IIR mengharuskan perusahaan untuk memperhitungkan bagian proporsional dari penghasilannya jika tidak dikenakan pajak pada tingkat minimum, ya 15% tadi berarti ya. Sementara itu, UTPR merupakan aturan sekunder dan hanya berlaku jika entitas konstituen belum tunduk pada IIR. Jadi sebagai kesimpulannya, melalui rezim pajak minimum global ini, terdapat nilai pajak minimum yang harus dibayarkan oleh setiap perusahaan multinasional domestik yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Oke, berdasarkan paparan dari Direktorat Jenderal Pajak, itu kita bisa menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan Income Inclusion Rule dan Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax mulai tahun 2024. Nah, jadi Income Inclusion Rule dalam konteks ini menjadi dasar untuk mengenakan top-up tax atas ultimate parent entity jika anak usaha perusahaan multinasional tersebut dikenai pajak dengan tarif pajak efektif di bawah 15% oleh yurisdiksi lain. Gitu ya. Nah, jadi KDMTT ini itu adalah aturan yang memungkinkan negara domisili untuk mengenakan pajak minimum domestik sebesar 15% tadi ya. Jadi seperti itu. Dan juga sebagai pelengkapnya itu ada Income Inclusion Rule yang bisa menjadi dasar untuk mengenakan top-up tax gitu ya. Jadi ada selisih yang bisa dikenakan pajak nih untuk mencapai minimal 15% tadi. Itu yang dimaksud dengan top-up tax tadi gitu ya. Nah, walaupun Direktorat Jenderal Pajak itu sudah menyampaikan mereka akan menyiapkan peraturan Menteri Keuangan, tapi jangan salah, sebelumnya itu kita sudah memiliki payung hukumnya loh, yaitu dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, yaitu di Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP, dan ada juga di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Yang seperti apa tuh? Yaitu ada di Pasal 32 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Di pasal 32A tersebut, itu diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan perpajakan baik secara bilateral maupun secara multilateral. Kalau di aturan sebelumnya kan kita hanya di cover soal Indonesia boleh menerapkan P3B saja ya. Nah, kalau sekarang itu diperluas, Indonesia boleh menerapkan aturan bilateral dan juga multilateral. Kemudian, di pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dijelaskan bahwa pajak minimum global dapat dikenakan atas grup perusahaan multinasional yang tercakup dalam perjanjian untuk mencegah BEPS ya, Base Erosion and Profit Shifting. Teman-teman perlu ingat bahwa di sini yang namanya pajak minimum global itu bukan merupakan sebuah kewajiban ya. Kalau suatu negara itu nggak melaksanakan, nggak ada sanksinya. Tapi ini dilaksanakan secara common approach. Artinya, negara-negara yang nggak menerapkan pajak minimum global itu nggak ada sanksinya, tetapi negara-negara tersebut akan kehilangan benefit dari pajak minimum global, seperti akses pasar ke negara lain dan kemudahan pertukaran informasi perpajakan. Gitu ya. Jadi,
Mereka punya hak untuk menerapkan pajak gitu ya, selisih pajak misalnya, tetapi mereka nggak menerapkan, ya nggak apa-apa gitu, nggak ada sanksi. Tetapi sangat disayangkan gitu, ada hak memajakan yang dia itu melewatkan seperti itu ya. Kemudian ada juga kita perlu perhatikan bahwa walaupun pemerintah berencana untuk menerapkan pada tahun 2024, pemerintah juga mencanangkan bahwa ini masih mempertimbangkan beberapa faktor ya, seperti ketersediaan peraturan pelaksana dan juga bagaimana situasi ekonomi global kelak di tahun depan. Oke, jadi sekian pembahasan kita hari ini terkait dengan OECD G20 Pillar 2 Proposal. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Apakah proposal tersebut itu mendukung perpajakan di Indonesia atau malah kita dirugikan? Langsung saja komen di kolom komentar ya. Dan mungkin di kesempatan kali ini kita bisa membahas lebih lanjut terkait dengan komponen-komponen lain yang ada di Pilar 2 OECD G20 Proposal ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay curious!